Hello Technolovers, di balik selimut kabut tebal yang menyelimuti pegunungan Papua di sebuah wilayah di mana suara peluru kerap terdengar lebih nyaring daripada dialog dan kata-kata, tiba-tiba muncul sebuah keputusan yang mengejutkan. Datang dari mereka yang selama ini dikenal sebagai anak-anak pejuang Papua. Setelah bertahun-tahun mengangkat senjata dan memerangi aparat serta pemerintah, para tokoh utama dari organisasi Papua Merdeka termasuk orang-orang yang bertanggung jawab atas gugurnya 4 prajurit TNI. Tangan kanan komandan kelompok bersenjata hingga panglima dari KKB sendiri memilih langkah yang sama sekali tak terduga. Mereka memutuskan untuk meletakkan senjata dan mengulurkan tangan damai kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini jelas bukan sekedar insiden biasa yang bisa lewat begitu saja. Sosok yang menyerahkan diri dan kembali menyatakan kesetiaannya kepada Indonesia adalah seorang tokoh penting dalam tubuh OPM, berinisial YSA. Sebelumnya, ia merupakan bagian dari kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Z. Fatem. Namun pada akhirnya YSA memilih untuk kabur dari kelompok tersebut, didorong oleh tekanan internal yang semakin kuat dan kehidupan di hutan yang makin tak layak untuk dijalani. Lebih jauh lagi, ia merasa bahwa arah perjuangan OPM sudah melenceng dan tak lagi sesuai dengan hati nurani dan keyakinan. Hal inilah yang memicu keretakan serius di dalam tubuh kelompok itu sendiri. Situasi di lapangan makin rumit dengan kuatnya dominasi wilayah oleh Operasi Satgas Yonif 501 BY di daerah Maibrat, Papua Barat Daya. Namun menariknya, keberhasilan operasi ini ternyata bukan semata-mata karena kekuatan senjata, melainkan karena pendekatan yang jauh lebih halus. Komandan Satgas Letkol Infantri Yahya Wisnu menekankan bahwa pendekatan persuasif justru menjadi kunci utama dalam memenangkan hati masyarakat. Kami memilih untuk menjangkau keluarga para simpatisan, baik yang terang-terangan mendukung OPM maupun masyarakat umum, ujarnya. Setelah YSA memutuskan untuk menyerahkan diri, ia pun menjalani proses resmi pemutihan di TKFWK pada hari Jumat 18 April 2025. Proses ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai unsur penting di wilayah tersebut, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, tokoh-tokoh adat, hingga para pemuka masyarakat. Tak hanya YSA, satu lagi sosok penting dari OPM yang memutuskan untuk ke pangkuan Ibu Pertiwi adalah Yeremias Fumair, yang diketahui merupakan tangan kanan dari Panglima Kodam Sorong Raya Z. Fatem. Yang menarik, setelah Yeremias menyatakan menyerah, Satgas Pamtas Mobile F501BY Kostrad segera bergerak untuk menjemput istri dan anaknya. Penjemputan ini dilakukan dengan penuh keterbukaan, didasari niat baik, dan menggunakan pendekatan persuasif yang hangat serta bersahabat. Begitu mereka keluar dari hutan, tim medis langsung melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka dalam keadaan aman dan stabil. Sebagai bentuk kepedulian lebih lanjut, Satgas juga menyerahkan bantuan sembako yang berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan berbagai bahan dasar lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan ini tidak lepas dari pendekatan humanis yang konsisten dilakukan oleh Satgas. Salah satu wujud nyatanya adalah pembangunan jembatan Fuok, sebuah infrastruktur penting yang akhirnya membuka akses keluar masuk bagi warga yang sebelumnya terisolasi di dalam hutan. Sementara itu, di wilayah berbeda, tepatnya di distrik Sesnuk, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, 3 anggota TPN OPM memutuskan untuk mengakhiri perlawanan mereka pada Minggu 13 April 2025. Leonardus Kamonon, Januarius Ambipma, dan Petalis Awiopin memilih untuk menyerahkan diri kepada TNI. Tak datang dengan tangan kosong, mereka membawa serta 2 pucuk senjata rakitan laras panjang jenis Anklelop dan 1 bendera bintang kejora sebagai simbol penyerahan. Aksi ini terjadi setelah mereka mendapatkan pendekatan persuasif dari personel Satgas Yonif 144 Jaya Yuda yang berhasil menyentuh sisi kemanusiaan mereka. Penyerahan diri ketiga mantan kombatan ini langsung disambut oleh Wakil Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan III Papua Selatan, Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto.
Penyambutan ini menjadi sinyal kuat bahwa proses pemulangan para eks-kombatan ditangani dengan serius dan terarah. Faktanya, ini bukan kali pertama tokoh penting dari Kodam 4 Sorong Raya memilih kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di pertengahan Januari 2025, seorang figur kunci lainnya, yakni Wakil Ketua OPM Kodam 4 Sorong Raya yang dikenal dengan inisial HK juga menyerahkan diri. Yang mengejutkan, selain menjabat sebagai Wakil Ketua, HK ternyata juga terlibat langsung dalam serangan tragis terhadap Pos Ramil Kampung Kisor, Maibrat pada bulan September 2021. Serangan ini merenggut nyawa 4 prajurit TNI termasuk komandan pos. Sejak saat itu, HK resmi masuk dalam daftar pencarian orang. Setelah menjadi buron selama 3 tahun, akhirnya HK memilih menyerahkan diri. Langkah ini bermula dari laporan yang diterima pos FWK Satgas Yonif 501 BY. Seorang mantan anggota OPM menginformasikan bahwa HK bersama keluarganya ingin kembali ke NKRI. Laporan ini kemudian diteruskan kepada Letkol Infantri Yahya Wisnu. Tak menunggu lama, keesokan harinya tim dari TNI langsung menuju ujung kampung FWK untuk menjemput HK dan keluarganya. Setelah tiba di pos, HK dan keluarganya menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi mereka baik. Selain itu dilakukan pula wawancara singkat guna proses pendataan. Prosedur ini kemudian dilanjutkan dengan koordinasi bersama Kapolres Maibrat guna menentukan langkah hukum berikutnya. Setelah semua tahapan awal terpenuhi, HK secara resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maibrat untuk proses pembinaan dan reintegrasi lebih lanjut. Masih di penghujung tahun 2024, tepatnya pada bulan Desember, 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang tergabung dalam jaringan pimpinan Z Fatem mengambil langkah mengejutkan. Mereka menyerahkan diri kepada Satgas Yonif 501 Bajrayuda, Madiun di wilayah Maibrat, Papua. Ketiganya adalah HB yang berusia 45 tahun, MK yang masih muda di usia 21 tahun, serta DM yang baru menginjak 18 tahun. Keputusan ini tidak datang dari begitu saja. Penyerahan tersebut terjadi setelah Satgas TNI melancarkan operasi ofensif secara intensif yang menyasar titik-titik persembunyian KKB di berbagai pelosok hutan. Jalur logistik kelompok ini diputus total dan ruang gerak mereka makin terbatas. Akibatnya tekanan fisik dan mental pun tak terhindarkan. Kelelahan, frustasi, hingga perpecahan internal menjadi tak terelakkan. Namun keberhasilan ini bukan hanya buah dari operasi militer. Di baliknya, pendekatan sosial dan kemanusiaan yang konsisten dijalankan oleh Satgas juga berperan besar dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dalam prosesi penyerahan diri yang berlangsung dengan tertib, ketiga mantan anggota KKB ini menyatakan ikrar kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bukti nyata bahwa mereka telah memilih untuk kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Cerita serupa datang dari sosok JS, seorang anggota separatis dari Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, yang dikenal sebagai pelaku penyerangan terhadap anggota TNI dengan panah dalam insiden di Koramil Ayata pada 4 Februari 2023. Setelah aksi itu, JS menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang. Selain insiden pemanahan, ia juga diketahui terlibat dalam pembakaran alat berat berupa ekskavator di Kampung Ayata, Distrik Aifa Timur, serta kerap membuat keonaran di lingkungan kampung. Selama 1 tahun 5 bulan, JS hidup dalam pelarian di hutan bersama kelompok OPM Batalion Kalmundan Raya. Namun, berkat pendekatan humanis yang dilakukan oleh Satgas Yonif 623, Bakti Wira Utama, yang turut melibatkan dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, JS akhirnya luluh. Ia pun memutuskan untuk menyerahkan diri secara sukarela dan menyatakan kembali kesetiaannya kepada NKRI. Cerita penyerahan diri lainnya datang dari Puncak Jaya, Papua. Pada tanggal 12 Juni 2023, 4 anggota KKB yang juga berasal dari organisasi separatis Papua Merdeka secara resmi menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Dalam prosesi yang berlangsung hikmat dan penuh makna, keempat mantan anggota tersebut tak hanya menyerahkan senjata api mereka, tetapi juga menyatakan ikrar kesetiaan kepada Indonesia. Bahkan, sebagai simbol komitmen dan rasa hormat, mereka mencium bendera merah putih, sebuah momen yang syarat makna dan harapan baru. Penyerahan diri para mantan anggota KKB ini menunjukkan bahwa tekanan militer yang tepat sasaran ketika dipadukan dengan pendekatan persuasif dan pendekatan kemanusiaan dapat membuka pintu-pintu perubahan. Fenomena ini sekaligus menjadi gambaran jelas akan adanya perpecahan internal, kelelahan fisik maupun batin,
serta keraguan yang makin tumbuh di dalam tubuh kelompok bersenjata itu sendiri. Sosok yang sempat viral di media sosial adalah Panglima KKB Papua, Titus Murib Walik. Dulu namanya dikenal luas sebagai pemimpin kelompok kriminal bersenjata yang aktif di wilayah Puncak, Papua Tengah, dan juga sebagai salah satu tokoh yang lantang menyuruhkan perang terhadap negara. Namun siapa sangka pada Juni 2021 Titus Murib memilih menyerahkan diri kepada para TNI Polri. Dalam pengakuannya, ia merasa lelah ditipu oleh para pendahulunya. Titus juga mengungkap bahwa kelompok KKB yang berafiliasi dengan OPM ini tengah berada di titik nadi, mengalami kesulitan logistik, kehilangan arah, dan semakin tercerai-berai. Kisah serupa datang dari Noak Orarei, komandan KKB di wilayah Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Setelah hampir 7 tahun mengangkat senjata, Noak akhirnya memilih untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 17 Maret 2021. Ia menyerahkan diri secara sukarela ke Polres Kepulauan Yapen. Datang dengan tangan kosong, Noak membawa 2 pucuk senjata rakitan, sejumlah amunisi, bendera bintang kejora, serta berbagai perlengkapan militer lainnya. Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, ia mencium bendera merah putih, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI dan menyatakan kesetiaannya terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Fian Indra Fahmi menyambut baik langkah ini. Menurutnya, keberhasilan pendekatan kekeluargaan yang dilakukan aparat keamanan menjadi kunci utama yang membangun kembali rasa percaya, bukan hanya antara Noak dan negara, tapi juga antara negara dan masyarakatnya. Dalam pernyataannya, Noak pun menyerukan kepada rekan-rekan yang masih bertahan di hutan untuk mengikuti langkahnya, meninggalkan senjata dan kembali menyatu dalam semangat persatuan. Dan ya, kita patut bersyukur satu persatu mereka yang dulunya mengangkat senjata kini mulai memeluk merah putih. Dari sini kita belajar bahwa alasan dibalik penyerahan diri itu bukan sekedar tekanan militer, tapi juga karena sesuatu yang lebih dalam. Keretakan dari dalam tubuh organisasi itu sendiri, kerapuhan ideologi, konflik internal, dan kehilangan arah membuat banyak dari mereka mulai meragukan perjuangan yang dulu mereka yakini. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini awal dari gelombang perubahan besar di tanah Papua? Ataukah hanya sekilas angin tenang di tengah badai yang sebenarnya belum mereda? Yang pasti, setiap langkah kembali adalah satu luka bangsa yang mulai sembuh. Dan tugas kita bersama adalah menjaga agar luka itu tidak lagi kembali menganga. Agar setiap pelukan pada merah putih menjadi pelukan yang tak lagi dilepaskan.